Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Naga Saputra, Notar 2201413. Saya kelas TD 2.17. Baiklah, pada hari ini saya akan menjawab secara lisan pertanyaan-pertanyaan yang UAS kemarin dijabarkan. Soal pertama, setujukah Anda bahwa konflik tidak selalu bermakna negatif, namun juga dapat memberikan manfaat yang positif? Menurut saya setuju, karena dengan adanya konflik dalam sebuah organisasi akan meningkatkan cara berpikir anggota sebuah organisasi, semakin kritis, inovatif, dan kreatif dalam memecahkan masalah atau konflik yang terjadi. Dan dengan adanya konflik, maka dapat mempererat komunikasi dan keakraban setiap anggota organisasi dan menjadikan ajang untuk berkompetisi satu sama lain antar anggota, sehingga permasalahan yang dihadapi akan cepat terselesaikan. Nomor 2, contoh konflik dalam pelaksanaan proyek dan tipe manajemen konflik yang sesuai yang digunakan. Contoh konflik yang saya ambil seperti konflik yang terjadi antara suatu manajer proyek dan manajer lapangan dan supplier material, yang mana terdapat kesalahpahaman mengenai pembayaran yang telah dilakukan oleh manajer, sehingga barang atau material belum disalurkan ke lapangan dikarenakan terkendala kendaraan atau sarana angkut dari pihak supplier. Konflik tersebut dapat ditangani dengan manajemen konflik accommodating, yaitu mengumpulkan pendapat dari berbagai pihak sehingga didapatkan jalan yang keluar yang tetap mengutamakan kepentingan dari sisi manajer proyek, yaitu suplai material ke lapangan, sehingga permasalahan bisa diselesaikan. Menggunakan manajemen konflik accommodating, yaitu mengumpulkan pendapat dari berbagai pihak sehingga bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Soal nomor 3, pada tahap mana yang paling rentan terhadap resiko? Menurut saya tahap yang paling rentan adalah tahap perencanaan, karena pada tahap ini semua kebutuhan proyek diajukan dan direncanakan dengan baik dan matang, memperhatikan segala sisi, sehingga setiap detail proyek akan dibahas pada tahap perencanaan. Apabila pada tahap perencanaan terdapat satu kesalahan, maka akan mengakibatkan resiko proyek tersebut gagal atau tidak sesuai dengan ketentuan atau spesifikasi, sehingga pada tahap perencanaan sangat rentan terhadap resiko. Dan satu tahap lagi yaitu terdapat pada tahap eksekusi, karena pada tahap ini kita tidak dapat mengetahui keadaan seperti apa yang terjadi di lapangan, risiko yang mendatang secara mendadak, sehingga pada tahap pelaksanaan juga rentan terhadap risiko. Nomor 4, apa yang menyebabkan proyek dapat diberhentikan pengerjaannya? Menurut penjelasan Ibu, suatu proyek diberhentikan pengerjaannya dikarenakan proyek tersebut sudah terselesaikan dengan baik dan benar. Namun juga ada proyek yang beberapa dihentikan karena konflik. Yang pertama yaitu konflik yang tidak dapat dikendalikan, sehingga akan menguntungkan apabila proyek tersebut dihentikan dan akan merugikan jika proyek tersebut dilanjutkan. Seperti konflik yang internal yaitu korupsi, sumber daya habis, dan permasalahan lainnya. Nomor 5, perbedaan estimasi biaya dan penganggaran proyek. Menurut penjelasan, estimasi biaya adalah kegiatan untuk memperkirakan biaya untuk kebutuhan proyek yang akan kita laksanakan. Nah, sedangkan penganggaran proyek adalah pengalokasian dana untuk kebutuhan proyek sesuai estimasi biaya. Nah, estimasi biaya dan penganggaran proyek ini saling terkait karena estimasi biaya adalah perkiraan harga dan penganggaran proyek adalah anggaran real yang didapat dari
pengajuan lelang. Nomor 6, mengapa pengendalian proyek sama pentingnya dengan perencanaan proyek? Karena menurut saya pribadi, pengendalian proyek dan perencanaan proyek memiliki satu tujuan yang sama, yaitu melancarkan pelaksanaan proyek agar tetap sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan, yang mana dalam pengendalian untuk menyelesaikan setiap konflik masalah yang muncul dalam suatu proyek, sehingga pengendalian proyek sama pentingnya dengan perencanaan. Tanpa adanya pengendalian proyek, maka suatu proyek tidak dapat berjalan lancar dan tidak dapat mencapai tujuan proyek itu sendiri. Nomor 7, mengapa perlu adanya objektivitas data dalam proses pengendalian proyek? Seperti kuis-kuis sebelumnya, objektivitas data dalam proses pengendalian proyek sangat penting karena sebuah data pada lapangan harus sesuai dengan data. Karena untuk memenuhi progresnya kita harus melihat secara langsung apakah di lapangan seperti apa, sehingga setiap tahap yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan progres di lapangan. Dan apabila terdapat masalah dapat segera diselesaikan dengan cara yang tepat. Sehingga apabila data yang diberikan tidak sesuai, maka kita akan kurang tepat dalam mengambil keputusan atau solusi apa yang bisa diberikan pada tahap tersebut. Konflik baru pada sebuah proyek dan hal tersebut akan menghambat jalannya sebuah pekerjaan proyek. Dan yang terakhir, nomor 8, mengapa pengendalian proyek dianggap memegang persentasi 50% keberhasilan suatu proyek? Karena pengendalian proyek berfungsi untuk memastikan bahwa perencanaan proyek dilaksanakan dengan benar untuk keberhasilan proyek dengan meminimalisir semua risiko yang terjadi. Karena pengendalian proyek ini adalah sebuah evaluasi apakah proyek ini sesuai dengan track jalur, apakah masih akan tepat waktu atau masih perlu penganggaran dana atau menghadapi permasalahan yang akan kita hadapi. Baiklah, itu adalah jawaban menurut saya dan menurut penjelasan dari Ibu secara langsung di dalam kelas. Itu yang dapat saya maksimalkan jawaban saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.